Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisa Terus Aditya, NKN 2375-76 dari Teknologi Rekayasa Internet ke Teknologi Okton. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengerjakan hands-on ya, hmm, lab modul 6 maksudnya. Lab 6 dari 1.8 tentang phishing to GVM vulnerability scanner. Jadi langsung saja kita buka labnya. Nah, di sini saya sudah membuat kelompok fittingnya soal menggunakan ini aja ya. Jadi di sini intinya pada lab ini itu hanya ada dua, ya. Pada part satu itu memindai host atau metasploitable untuk menemukan kerentanan menggunakan GVM. Part 2 yang merumuskan dan melaksanakan eksploitasi terhadap kerentanan atau reset yang ditemukan. Jadi latar belakangnya, jadi keamanan sistem informasi merupakan aspek penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam transformation system adalah melalui vulnerable scanning atau GVM, Greenbound Vulnerability Management. Adalah salah satu tools open source populer yang mendeteksi kerentanan pada sistem. Dengan GVM, administrator dapat memindai host, menganalisis laporan hasil scan, serta mengambil langkah mitigasi terhadap kerentanan yang ditemukan. Nah, jadi dalam praktik ini GVM digunakan untuk melakukan scanning terhadap metasploitable, sebuah sistem yang memang dirancang untuk dengan banyak kerentanan sebagai bahan latihan. Nah, setelah menemukan kerentanan, langkah selanjutnya adalah mengeksploitasi salah satu kelemahan yang ada pada dan memiliki potensi serangan nyata terhadap sistem. Nah, lanjut ya. Nah, jadi resource yang dibutuhkan untuk kali Linux ya, yang sudah dikonfigurasi khusus ya pada kursus ethical hacker. Lalu GVM, kursusnya yaitu Greenbound Vulnerability Management terpasang pada kali targetnya, yaitu IP sekian ya. Lalu akses internet dan juga tools tambah seperti Nmap dan juga FCKM. Oke, kita langsung coba memulai. Kali-kali. Oke, nah, jika sudah di sini kita, nah kita baca dulu ya. Hampir sama ya. Nah di sini kita disuruh masuk ke sudo GVM start. Nah, di sini maksudnya kita disuruh untuk memulai, ya. Nah lalu kita akan masuk ya menggunakan IP ini ya. Kita buka dulu di sini, kemudian kita paste. Dan jika GVM belum kita start, maka kita tidak bisa mengakses sampai seperti ini. Kita langsung buka di sini ya. Ini kita paste. Kemudian udah bisa. Jadi ketika kita start, masukkan passwordnya kali, kita tunggu. Nah, sudah seperti ini, baru dia bisa. Nah, ini boleh kita close. Lalu kita masukkan username dan password itu menggunakan admin dan juga kali. Ini kita aktif saja. Ini admin, juga kita bisa. Nah, ini kita hapus dulu ya. Saya sudah mencobanya sebelumnya. Oke, kita masuk di dashboard ya. Ini yang sebelumnya ya, kita lihat dulu. Selanjutnya, jadi estimasi. Jadi GVM service berjalan dan muncul halaman login Windows seperti sistem. Yang kedua, kita itu scan a host. Nah, jadi kita buka scan, lalu tax. Scan, lalu tax. Nah, jika sudah, kita klik icon wizard, lalu pilih advanced tax wizard. Yang ini ya. Yang ini. Kita klik advanced tax wizard. Nah, di sini, kita masukkan target hostnya ya. Di sini, IP-nya di sini. Oh, sabar. Namanya lupa. Kita kasih namanya metas. Itu deh. Oke. Itu sudah kita cek. Lalu kita klik scan untuk memulai. Kalau sudah kita klik ya. Dan di sini kita tunggu hingga 100%. Di sini sebenarnya memakan cukup banyak waktu ya. Di sini
right? Kita tunggu sampai status itu masih request, kita tunggu sampai dia berjalan ya. CPU-nya ini belum dikirim. Dia nah itu sih sudah memulai. Terus, nah jadi terus ini ya itu fungsinya atau GVM ini ya dia itu untuk scan mulai dari port yang aktif, atau tempat studi sampai studi itu portnya digunakan untuk apa saja dan lain sebagainya. Oke, kita tunggu dulu. Hmm, dia sudah mau running ya. Nah, di situ untuk 100% itu memakan waktu yang lama. Dan mungkin pilih akan saya post terlebih dahulu. Setelah itu setelah 100% kita akan lanjut saya. Oke, kita akan melanjutkan. Nah, di sini sudah selesai ya. Oke, di sini kita lanjutkan dan dia selesai seperti ini ya. 100%. Nah, lalu di sini kita klik angka satu di kolom report pada baris Metasploit untuk membuka di sini maksudnya. Oke, udah. Di sini ada tombol report ya. Nah, di sini adalah tanggal atau waktu bebas ya. Nah, lalu di sini kita untuk masuk ke GUI jadi scan, tax, tax wizard, ini untuk perintahnya ya. Ini telan saja. Nah, di sini hasil atau observasi. Scan berjelas selesai dengan status done, selesai laporan tersedia. Jadi pertanyaan ya, how many height berarti vulnerability di yang ketemu itu di sekitar di sini 22 ya. Kalau sebelumnya itu 21, maka sih saya mengisi 21 ya. Kalau di jawaban di sini itu dia bervariasi kalau nggak salah. Oh, 21. Habis ini 22 ya. Ya tidak masalah. Oke, kita lanjut. Nah, lalu di sini setelah membuka report, kita mengulas rasul dan lihat daftar kerentanan berurutan berdasarkan seperti itu. Oke. Kita buka di sini, scan, lalu result. Nah, sini kita seperti yang paling tinggi ya. Lalu kita buka di sini. Nah, di sini yang paling tertinggi ya yang ditemukan itu ini ya ada possible backdoor, ada sesama running, PVS command, distribusi Ruby, operating system, access system, ada Postgre dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita suruh investigasi tweak and comment execute vulnerability dari report. Sini ya. Ini kita buka. Nah, di sini. Nah, kita cek dulu. Nah, di sini ada pertanyaan, who is Twiki? How can this vulnerability be migrated? Nah, jawabannya adalah Twiki adalah platform wiki open source untuk kolaborator, ya. Ada enterprise wiki ataupun web application. Kalau mitigasi itu perbarui wiki ke versi yang eh apa nih? Wiki ke versi yang memperbaiki masalah, mis upgrade ke versi 424 atau versi patch yang direkomendasikan pada VT. NPT, terapan patch keamanan, hapus plugin yang rentan dan batasi akses elektronik. Coba kita cek. Nah, di sini fix version. Nah, solusinya ini ya, upgrade to versi 424 or atau lebih terbaru ya, dia seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke step 3. Step 3 ini adalah interpret the scan result. Kita lihat di sini klik the resist running. Apa yang di sini? Oke, the resist.
di mana? Nah, ini ada resistance running. Kita baca dulu ya di sini. Ini ada pertanyaan. What is RESEC? Ya, jadi RESEC adalah layanan remote execution yang memungkinkan host jarak jauh menjalankan perintah pada sistem target atau remote execution service. Nah, ada pertanyaan lagi, what is the suggestion mediation for the RESEC vulnerability? Jadi jawabannya adalah nonaktifkan layanan RESEC dan gunakan alternatif yang lebih aman seperti SSH. Nah, jadi bisa dibilang itu RESEC vulnerability itu RESEC itu sama seperti SSH ya, cuman lebih aman untuk SSH. Lalu ada lagi, what is CVSS Access Complexity Rating of the Vulnerability? Does this mean it is easy or difficult to exploit this vulnerability? Jawabannya udah low, artinya mudah untuk dieksploitasi. Khususnya ada ya. Di sini ada semua di sini sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini what reservoir point is currently open on the Metasploitable system? Jawabannya adalah 51, 512 ya portnya. 512 TCP. Lanjut, di sini periksa port pada portable untuk melihat port terbuka. Ini ada pertanyaan ya. Ini SMB service sekarang running on client. Bagaimana kita tahu ya? Nah, di sini untuk melihat tuh di sini. Ini adalah port-portnya ya. Kita tinggal filter di sini tadi SMB. Kita enter di sini ya. Itu berjalan di port 456 ya kebanyakan. Kalau ini self protection. Kalau di sini juga sama ya. Ini SMB server. Lalu kalau ini, nah, oke. Nah, jawabannya kebanyakan adalah 456, 445, 455. Oh, kalau di sini beda port ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ini adalah part 2 exploit vulnerability found by JVM. Ini pendahuluan ya. Setelah menemukan website dengan akses akurasi rendah, langkah berikutnya adalah merumuskan strategi eksploitasi. Di lab ini kita akan mencari akun yang dipakai recon via SMB, lalu mencoba akses website RSH. Nah, di sini ini ada isi lab ya. Nah, di sini gunakan nmap nmap apa nih, script SMB brute untuk mencari username password dari SMB. Nah, cara seperti ini ya. Jadi brute itu digunakan untuk menebak password ya. Oke, kita coba di sini. Kita cek, kita paste, kita masukkan sekalinya sekali. Nah, di sini kita tunggu. Lumayan lama di sini ya. Nah, lalu hasilnya adalah ketemu seperti ini nanti. Ketemu hasil username dan passwordnya. Lalu pada output email di bagian host script menuliskan tercantum kombinasi username dan password yang ditemukan. Nanti jawabannya seperti ini. Nah, di sini karena lumayan lama, jadi saya skip dulu ya video ini sampai nanti dia sudah muncul. Oke, kita lanjutkan di sini sudah selesai ya. Nah, di sini kita mendapatkan username dan juga passwordnya. Nah, lalu di sini butuh waktu sekitar 241 detik ya untuk mendapatkannya. Oke, langkah selanjutnya itu kita akan install RSH client. Oke, kita klik di sini, kita paste. Nah, di sini kalau misalnya error speed seperti ini ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman install di sini ya. Caranya kita menggunakan widget ya. Seperti ini. Jadi kita install secara manual ya. Widget. Terlalu di sini ya. Kalau bisa kita menggunakan instruksi Debian, kita enter. Oh, W-nya harus kecil.
Oh, dia double ya di sini. Ini nggak mau deh. Coba kita harus taruh notepad dulu. Notepad. Nah, udah. Iya, ini kita copy. Nah, nanti kita paste. Yes. Kita paste lagi. Dia akan terinstall. Nah, lokasinya itu di home. Nah, ini RSA ini ya. Nah, jika sudah, lalu kita menjalankan perintah ini. Sudo. Akhirnya kita tunggu. Kita selesai. Lalu kita sudah bisa uh, mengusaha ininya ya, apa adminnya. Jadi uh, saya dapat ininya ya, apa namanya, passwordnya. Oke, ketika sudah, karena kita sudah jadi sudah seperti ini ya. Kita enter, nah kita sudah masuk. Tadi ketika misal tadi film di sini ya, hasilnya akan seperti ini dia. Kan dia mau update. Nah, kita sudah masuk ya, sudah seperti ini. Ya, kita masuk ke rootnya dengan cara masukkan sudo su, lalu masukkan passwordnya adalah msf admin. Kita sudo su msf admin. Nah, kita sudah masuk ya. Kita sudah bisa mengroot, masuk dalam root ya. Coba kita cd, ini coba-coba saja ya. Tes, masih ada banyak ya. Coba, coba kita masuk ke cd, titik, itu tes lagi. Masih ada banyak di sini. Bisa menganjing dan lain sebagainya. Nah, di sini itu hasilnya. Nah, kita sudah login saya berhasil. Kita sudah berhasil meremote ya. Saat ini Metasploit. Lalu di sini kita pwd. Coba kita coba. Jadi kita di sini ya. Coba kita pwd. PWD. Untuk melihat lokasi kita di mana ya. Lokasi ada di home di MS MSF admin. Di sini sudoku dan password admin berubah menjadi root. Setelah kita berhasil mendapatkan full akses, jadi kita bebas mau ngapain aja di sini. Kita bisa apa namanya, download file-file lain ataupun yang lain sebagainya. Jadi kita sudah full akses ya. Dan kita sudah berada di root. Lalu ada note ya atau keterangan. Jadi pada titik ini kita memiliki akses root ke target sesuai dengan skenario lab. Artinya kita dapat mengeksekusi perintah atau upload atau download file, menambah user dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada pertanyaan versi. Di sini yang pertama adalah what step can you use to obtain other username and password that are not SMB user on the system once you obtain privilege access. Jawabannya adalah kita dapat menyalin file etc password ya, dan etc shadow dari target untuk mendapatkan daftar username dan hash password dengan akses root. File-file ini dapat diekspor untuk analisis offline. Nah, coba kita coba ya. Coba di sini kita ls, kita lihat ya isinya apa saja. Begini. Kok nggak mau deh? Coba kita masuk cd slash etc. Coba ls harus mau ya di sini ya. Ini ada password. Oh, itu kita cat lupa. Itu adalah file ya. Yes, everything. CD. Nah, di sini. CD itu isi adalah password ya. Atau dari user, segala macam. Kalau misalnya shadow itu, ini, aduh salah.
Nah, di sini. Ini adalah passwordnya ya, atau username ini. Nah, ini seperti itu ya. Nah, lalu ada yang kedua, what capability of the unshadow and John the Ripper until how you would you use to obtain the credential of the user once you have the password and shadow file. Jawabannya adalah unshadow menggabungkan etc password dan etc shadow menjadi satu file dan dapat diproses. Jadi John atau John the Ripper kemudian digunakan untuk melakukan cracking pada password hash tersebut. Ya, jadi digunakan access, brute force, rule base dan lain sebagainya untuk melakukan pelayan password. Nah, John itu maksudnya di sini. Dia itu password cracker kalau nggak salah. Password attack ya. Nah, ini John atau Jack the Ripper. Ini adalah tools untuk ya seperti itulah. Oke, ada kesimpulan di sini ya. Jadi GVM atau Green Bond itu efektif mendeteksi kerentanan pada Metasploit. Contohnya adalah Resek, Twiki, distribusi Ruby. Nah, Resek adalah akses capability low. Adalah ancaman serius. Layanan semacam ini harus dimatikan dan diganti SSH. Jadi Resek itu adalah apa ya? Dia tuh intinya gampang rentan lah, gampang diretas gitu. Berbeda dengan SSH. Karena sudah itu kalau tidak salah dia sudah dienkripsi ya. Nah, lalu scan menunjukkan beberapa port terbuka dan layanan lemah. Prioritas perbaiki kerentanan high ya. Tadi ada tadi kerentanannya banyak benar yang merah ya. Ada sekitar 22 kalau tadi harusnya 21. Nah, ada picking yaitu mematikan layanan legacy. Dari hasil Nmap ataupun SMB brute dapat ditemukan kredensial lemah ya. Di sini namanya M, MSF admin. Jadi kebijakan password dan manajemen akun perlu diperbaiki. Nah, dengan teknik ini, scan, recon, eksploitasi, kita dapat memformulkan tindakan mitigasi untuk melakukan layanan yang tidak terpakai, patching, memperkuat password dan monitoring akses. Jadi pertama kita scan, lalu kita recon, lalu kita eksploitasi, kita coba apakah bisa. Lalu kita dapat memberikan dokumen ya apa saja yang perlu ditindaklanjuti ya. Misalnya seperti tadi ya, kita harus diganti misalnya mengulang SSH dan lain sebagainya. Oke, itu saja pengerjaan lab ataupun hands on dari 6.1.8 tentang using the GVM vulnerability scanner. Cukup sekian dari saya, apabila banyak kurangnya, biar saya sebesar-besarnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.